Sahabat Resah, kesempatan kali ini kita kehadiran sosok guru saya di Sukabumi, Kang Regina Mulya. Selamat datang, Kang. Selamat datang saya kembali. yang datang harusnya. Saya yang harusnya datang. Penonton tak gitu, tak bagus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan, Pak. Pendidikan. Jadi saya berusaha menyesuaikan dengan basic seorang guru. Kayaknya ini serius banget ya. Podcastnya. Jangan terlalu serius, aduh payah ini. Oke, siap. Jadi selain sebagai seorang guru, Kang Regina Mulya juga berstatus sebagai ketua Pergunu Kota Sukabumi. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Sukabumi sudah 2 periode, Pak ya. 2 periode. Padahal sudah mau diganti. Jangan dulu. Kayaknya masih banyak yang membutuhkan siraman edukasi lah dari Pak Regina Mulya. Sehat, Pak, tapi Alhamdulillah selalu sehat. Keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Nah, kalau bicara pendidikan ini yang menarik nih, sering kita kaitkan dengan kurikulum selalu saja itu sih. Iya, benar. Ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Regin sendiri nih, persoalan kurikulum sekarang, adakah kemudian tidak dikatakan kejanggalan sih, maksudnya kesesuaian lah kurikulum itu dengan pola pendidikan sekarang, kira-kira bagaimana? Ya, intinya mungkin kurikulum itu kan melihat gejala yang terjadi, potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari peserta didik. Nah, kan sekarang itu tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal berapa sih? Tanggal 12 atau 13? Tanggal 13. Kalau nggak salah kan tanggal 20 itu pelantikan presiden ya. Oh ya, betul. Ya, Oktober. Secara otomatis juga nanti akan berimbas pada perubahan menteri. Oh, berarti juga berimbas pada perubahan kurikulum lagi. Biasanya itu. Dicurigainya begitu. Yang jadi permasalahan kan biasanya setiap orang ketika menempati suatu jabatan ingin membuat karya yang bisa diklaim oleh mereka. Nah, makanya memang sebagai guru juga ada keresahan tersendiri di mana kurikulum kadang terkesan dipaksakan untuk eksistensi, bahwa saya menteri pendidikan, saya basic pendidikan, memahami pendidikan dan sebagainya, sehingga contoh kemarin COVID. Kita tidak nafikan bahwa kurikulum pastinya ada positif saat berubah. Yang dulunya kita tidak biasa misalkan dengan program pembelajaran dengan basic digital. Oke. Dulu mana ada online, jaringan aja susah. Tapi hari ini kan sudah biasa kita pendidikan dimanapun bisa, pengetahuan dari manapun mudah diakses. Ya. Nah, justru itu mungkin buat sebagian pihak perubahan pergantian menteri pendidikan juga akan berimplikasi pada berubahnya kurikulum. Ya. Karena apalagi sih yang mau dibuat oleh seorang menteri pendidikan selain merubah kurikulum kan? Ya iya, itu permasalahannya. Tapi kan lagi-lagi kita lihat produk pendidikan hari ini. Betul. Banyak orang yang berkomentar bahwa Gen Z hari ini itu terkesan lebay. Karena mungkin senantiasa diberikan kemudahan. Contoh adanya aplikasi AI. Sehingga orang cenderung berpikir simpel, ingin gampang, perjuangannya semakin kecil. Ya. Jadi berkat digitalisasi yang semakin mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu, bahkan sampai pada pendidikan sekalipun. Iya. Nah, PR ke depan kan berarti pada mentalitas para peserta didik. Ya. Itu juga jadi tantangan mungkin kalau kurikulum berubah. Tapi saya pikir biasanya memang pasti berubah. Pasti, karena biar dianggap kerja atau bagaimana kan, mungkin perspektif lain lah itu ya. Iya. Masalahnya kesesuaian itu, Pak. Ya. Yang saya ingin tanya itu kan begini. Kan kurikulum ini terus berubah-ubah di setiap pergantian kementerian gitu ya, pendidikan. Itu selalu berubah-ubah. Nah, ada nggak memang kritik khusus buat perubahan kurikulum ini
yang kemudian berimplikasi pada perkembangan peserta didik sendiri. Ya, Plus minusnya lah kira-kira bagaimana? ya. Tadi kan kalau berbicara plusnya sudah disampaikan, disampaikan. misalkan orang sudah melek terkait digitalisasi, proses pembelajaran bisa luring maupun daring, jadi ada pilihan. Tapi di samping itu, kadang-kadang iya tadi adanya kemerosotan, lemahnya mental dari peserta didik yang kita tidak bisa nafikan. Makanya banyak kritik, misalkan Gen Z kok kayak gitu, walaupun memang penyelesaian masalahnya beda. Hal lain yang saya kritik misalkan terkait proses kurikulum hari ini, orang dipaksa selesai, orang dipaksa selesai, walaupun misalkan dia sebetulnya belum tuntas. Lagi-lagi misalkan sekolah, lembaga pendidikan kan tetap harus menjaga citranya, di mana mereka nggak ingin peserta didiknya dianggap gagal, gurunya dianggap gagal, fasilitasnya tidak sesuai. Nah, kadang-kadang proses kesesuaian itu yang kadang-kadang tidak bisa terwujud lewat perubahan kurikulum. Pada akhirnya kan kurikulum berubah, tapi isinya tetap sama, gurunya tetap sama, pelatihannya masih minim, metodenya tetap sama, juga sarana prasarana belum begitu maksimal disiapkan. Jadi kan nggak satu paket. Kalau satu paket kan enak. Gitu. Berarti ada dua indikator yang memang menjadi tumpuan ketika bicara persoalan perubahan kurikulum. Yang pertama fasilitas, benar. Terus kemudian kualifikasi dan kualitas daripada tenaga pendidik juga. Tentunya seperti itu. Karena bagaimanapun juga kan seorang pendidik karena sudah jadi perilaku, mereka sebagian menganggap bahwa ngajar mah gitu-gitu wae gitu. Betul. Sehingga kurikulum berubah seperti apapun, materi ajar tetap sama, anggapan terhadap peserta didik sama dari setiap generasi. Yang pada akhirnya tetap seberapa kali pun kurikulum itu berubah, ya tidak merubah hasil dari proses pendidikan yang dilaksanakan. Ya, betul. Kalau misalkan seperti sekarang bicara persoalan kurikulum merdeka begitu. Kira-kira itu maksud dan tujuannya diperuntukkan untuk apa, bagaimana, atau kira-kira konsentrasi daripada kurikulum pendidikan ini? Ya kan gini, kalau kurikulum merdeka itu kan diadopsi dari Bapak Pendidikan Yaya Dewantara, di mana beliau menganggap bahwa setiap peserta didik itu yang memiliki fitrah alami yang pada hakikatnya cerdas, pintar. Adanya sekolah untuk memaksimalkan itu. Kan dalam arti lain, kadang kita melihat kepintaran siswa, kemampuan siswa hanya dilihat dari berapa nilai matematika, bagaimana bahasa Inggrisnya, terus nilai bahasa Indonesia, yang secara umum mungkin kalau dulu itu yang diujiankan di ujian nasional. Nah, makanya ujian nasional dihilangkan karena dianggap tidak fair. Karena ada bakat-bakat lain. Siswa itu memiliki bakat tersendiri, misalkan olahraga menjadi bakat, ada Cristiano Ronaldo contohnya, misalkan Lionel Messi, dan kemarin kan Garuda kita yang bisa menahan imbang, ya walaupun memang kurang begitu fair kalau menurut saya. Nah, itu kan potret-potret pendidikan di mana kadang hari ini ketidakfairan itu undang reaksi berlebih dari masyarakat. Sehingga itu ya kurang relevan ketika dijalankan itu mengkebiri potensi-potensi bakat-bakat lain yang ada di peserta didik. Nah, tapi kan ada tapinya juga, tapinya juga. Ujian nasional dihilangkan itu justru menurunkan motivasi siswa. Karena apa? Karena hari ini
banyak yang beranggapan, peserta didik banyak yang beranggapan bahwa yang penting sekolah. Iya, Mau betul. bener nggak bener pasti lulus. Iya. Mau bener nggak bener pasti naik sekolah, naik kelas, kan Iya, gitu. iya, iya. Nah itu yang jadi problematika baru hari ini. Makanya tadi disampaikan bahwa kurikulum berubah ini tidak serta-merta ternyata dibarengi dengan maksimalnya proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran bisa optimal. Iya, iya. Kan itu. Makanya kan tetap lagi-lagi kurikulum berubah juga tidak harus para guru itu panik. Baru saja adaptasi misalkan saya dengan kurikulum baru harus bikin administrasi pembelajaran yang baru, terus format yang baru, terus harus rubah lagi. Belum lagi metode teknis pembelajaran, ada lagi siswa baru harus belajar lagi tentang pengkondisian anak yang terus berubah-ubah. Mungkin ya pendidik agak panik di wilayah itu, harus belajar lagi sedangkan dia mahir yang kemarin pun belum. Iya, iya, betul. Cuman kadang-kadang ada nggak sih Pak, tenaga pendidik mungkin di lingkaran guru, entah di sekolah Pak Regin kah atau mungkin di sekolah lain gitu ya, banyak guru-guru yang kemudian kurang sepakat dengan pergantian kurikulum itu. Kira-kira ada nggak sih intrik-intrik itu gitu? Ada guru-guru yang memang tidak sepakat atau riak-riaknya itu terdengar nggak kira-kira? Ya, kalau urusan sepakat dan tidak sepakat mungkin hal yang lumrah ya, pasti ada saja pro dan kontra ya. Iya. Namun pada akhirnya kan guru hanya menjadi pelaksana teknis dari kebijakan yang diturunkan sama pemerintah. Suka tidak suka kan kadang-kadang guru harus menjalankan itu. Itulah salah satu bukti dan ciri profesionalnya guru. Nah, ngobrolin persoalan profesionalnya guru nih. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan guru honorer, guru misalkan negeri, PNS, P3K dan lain-lain. Intinya walaupun bukan itu, kita bicara persoalan sertifikasi dan lain-lain, profesionalitas guru dan lain-lain. Nah ini kira-kira ukuran profesional guru itu diukur lewat apa sih kira-kira? Ya kan, apa tandanya lewat mana sih? Iya, mungkin profesional guru itu dilihat atau indikatornya lah. Indikator. Kalau secara sederhana memaknai ya punya sertifikat PPG misalkan, udah profesional. Padahal nggak seperti itu juga. Orang yang nggak PPG juga, pendidikan profesi guru, mungkin bisa profesional. Intinya pada pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya. Apakah memang tanggung jawab dan tugasnya diselesaikan sebagaimana mestinya atau tidak? Misal gini, kan tugas pendidik itu merubah, membentuk, dan memaksimalkan. Kalau di undang-undang kan upaya sadar terhadap peserta didik, sehingga tadi fitrah dirinya, potensi dirinya, kemampuan dirinya itu bisa dikelola melalui sekolah, melalui guru, sehingga peserta didik menjadi sosok yang memiliki kemampuan atau bisa mengembangkan bakat-bakat, minat-minat dasar yang dimiliki oleh dirinya. Karena pada hakikatnya tadi setiap siswa peserta didik pasti memiliki potensi dalam dirinya yang harus lahir ya itu ya. Benar. Sudah ada. Makanya kan ya kita kalau berbicara masalah perubahan kurikulum yang terus-terusan ya tidak perlu juga harus panik. Ya, itu kan kembali lagi ke tadi ya, tidak perlu harus panik. Iya, itu kan juga ujian buat guru, baik yang baru belajar maupun yang sudah profesional. Terus kadang-kadang kan kalau berbicara masalah guru profesional dan guru belum profesional, guru honorer atau ASN gitu. Status itu kadang-kadang ya sedikit mengganggu juga. Karena apa?
Karena suka tidak suka, misalkan dulu kan guru dicitrakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kan Ya, gitu. betul. Terus hal lain misalkan guru itu pengabdian. Ya, Nah, itu yang kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh beberapa yayasan sehingga guru itu seolah-olah layak diberikan imbalan seadanya, seikhlasnya yayasan sesuai dengan keadaan keuangan yayasan itu yang di swasta. siap. Kalau di negeri ada istilah honorer. Honorer. Nah, memang itu jadi kendala baru ketika honorer berbicara masalah penghasilan atau gaji. Ya. Iya. Kadang-kadang kan dulu saya juga agak sungkan Ya. ketika berbicara masalah masa depan di hadapan peserta didik. Saya juga masih bingung masa sekarang untuk hidup ke depan itu. Ya. Terus kita harus memberikan motivasi terhadap peserta didik Ya. tentang masa depan, gambaran masa depan. Kalau dibalik bagaimana? Bapak aja nggak jelas masa depannya kan gitu. Aduh, itu pukulan telak. Iya. Makanya kan kadang-kadang juga seolah walaupun tadi kita dinisbatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kan gitu. Guru itu sebagai salah satu bentuk pengabdian, pengimplementasian ilmu misalkan kan gitu. Memang tidak dinafikan itu. Tapi kan kadang kita lupa nilai dari apresiasi terhadap pendidikan tetap harus ada. Betul. Supaya apa? Supaya reward dari orang mencari ilmu tetap tinggi. Hari ini kan misalkan banyaknya pabrik-pabrik secara otomatis menurunkan minat orang untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ya. Terus hal lain tadi ketika berbicara masalah guru profesional. Ya. Kan hari ini orang belum ikut sertifikasi guru, terus belum memiliki bekal menjadi guru profesional, memaksakan diri untuk langsung mengajar, pada akhirnya diangkat menjadi honorer, itu mereka menyampaikan keluh kesahnya. Betul. Kan gitu. Ya. Bukan masalah sepakat tidak sepakat, empati atau tidak Ya, empati misalkan dengan kejadian itu. Tapi kan gini, orang, institusi, lembaga itu menghargai seseorang akan potensi yang dimilikinya. Anggap kalau guru profesionalitasnya dibuktikan dengan sertifikat. Ketika sertifikat itu belum bisa diraih melalui tahapan misalkan PPG, Ya. secara otomatis kan institusi juga menganggap bahwa ya dia belum profesional, belum memiliki kompetensi untuk menjadi guru. Makanya bayarannya kayak yang magang, dianggap cukup uang makan saja. Masih disebut pengabdian. Iya. Nah, itu kadang-kadang memang berbicara masalah pendidikan itu kompleks. Betul. Tapi bahasannya jadi serius gini ya. Padahal mau santainya sambil ngopi, padahal ini panitia. Para tim bagaimana ini kok bisa tidak ada teh tuh. Oke, lagi-lagi karena Pak ya tadi seperti Pak Regit bilang bahwa memang pendidikan itu memiliki problem yang sangat kompleks. Iya. Baik kita lihat di daerah pelosok, di daerah perkotaan maupun di daerah ibu kota gitu kan, semua memiliki problem yang sama. Iya. Dalam hal ini kalau kita bicara tadi persoalan ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Regin, dari kurikulum sampai tenaga pendidik sampai pada perkembangan peserta didik. Nah, kalau saya ingin menanya lebih privat lah. Iya. Privat itu maksudnya hal-hal yang pernah dialami oleh Pak Regin selama saya katakanlah karir menjadi seorang guru lah begitu. Suka duka dan memang ada enggak sih hal-hal yang memang saya nih kayaknya mau menyerah lah jadi tenaga pendidik kalau begini terus, bagaimana lah kira-kira itu ada nggak sih tantangan apa
hal-hal yang memang tantangan itu pasti ada. pasti ada. Tadi bukan suka duka, tapi Ya. duka duka mungkin. Duka terus. duka terus. Ya, tapi kan gini, memang dari awal saya memaknai bahwa pilihan saya untuk menjadi pendidik itu pengabdian. Iya. Saya pernah dulu misalkan menjadi honorer di salah satu yayasan pendidikan. Saya nggak pernah nanyain gaji saya berapa. Yang penting ngajar aja gitu. Iya, ngajar aja. Sampai suatu waktu kan ada TO yang nanyain, Oke. Pak Regin, ini gaji nggak mau diambil katanya kan gitu. Karena memang tadi saya sadar diri bahwa pertama saya kan basicnya bukan pendidikan. Iya, betul. Yang keduanya memang saya belum menjalani profesi guru profesional. Ya. Sehingga saya menganggap bahwa ini hanya sebatas pembelajaran saja. Siap. Itu pertama. Yang kedua ya memang pengabdian. Saya kan kadang-kadang berpikir bahwa kalau kita terus berbicara masalah uang atas apa yang kita lakukan, toh orang yang banyak uang juga belum tentu menemukan kebahagiaannya. Iya. Betul. Saya menganggap bahwa kebahagiaan saya saat memberikan sedikit ilmu terhadap orang lain itu ada berkah tersendiri. Ya, betul. Percaya atau tidak, misalkan saya ketika dulu belum berkeluarga, saya nggak panik misalkan gaji saya berapa. Ketika mulai berkeluarga, tetap kepanikan itu nggak ada. Karena apa? Saya menjalani segala sesuatu sebagaimana mestinya. Dan saya yakini bahwa yang namanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari TU. Kan TU cuman mencatatkan saja kemudian memberikan kan itu. Ya kan kebayang kalau segala sesuatu rizki misalkan kita lihat, kita tunggu terus-terusan sudah ada dicuri begitu saja. Iya. Makanya kan suka ada minum. Masya Allah, Luar ini biasa. Teh Aura, terima kasih. Aduh. Kebalik Oh, ya? terbalik. Iya. Teh Aura ini tim yang sangat support. Thank you. Lanjut. Oke. Sambil siap. minum dulu, Pak. Terima kasih. Agak haus juga ya. Tapi Gara-gara serius mungkin. gara-gara terlalu serius ini. Biasanya kan harus pakai Oh, boleh sekali lagi. itu baru mantap. Nah, gimana? Kita lanjutin lagi? Tadi sampai mana ya, Pak? Saya juga nggak lupa. Oh iya, Tadi. rezeki Masa- bukan dari TU, Iya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Makanya memang seiring perjalanan waktu, misalkan saya memiliki istri, kemudian istri memutuskan untuk tidak bekerja, saya tetap tidak panik. Karena tadi yang saya yakini bahwa rizki itu dari Allah. Saya memilih untuk menjadi pendidik itu bagian dari pengabdian dan implementasi dari ilmu yang saya dapat. Saya yakini bahwa ketika orang memiliki ilmu, ketika orang sudah membekali dirinya dengan kompetensi, yang namanya rizki itu pasti mengikuti. Iya. Bagaimanapun juga kan kadang-kadang tanggung jawab mengarahkan kita yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Dan pada akhirnya kok tetap hidup dan tetap baik-baik saja sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan ya alhamdulillah kan gitu. Saya merasakan berkahnya ilmu terhadap bagaimana saya menjalani hidup. Saya misalkan memiliki keleluasan waktu. Terus tidak terlalu menganggap serius akan masalah yang kita hadapi selama ini. Karena bagaimanapun juga pasti Allah senantiasa menurunkan masalah itu diiringi dengan solusi. Yang jadi permasalahan kan kadang-kadang komitmen kita Ya, untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Betul. Kadang-kadang lihat lari dari kenyataan. Ya iya. Bukan dari ke NTT ya maksudnya. Itu mungkin salah satu bahan juga dari keresahan-keresahan yang terjadi. Nah, itu kan sebagai pembelajaran saja, pembelajaran.
Jadi kalau sudah lari kan tentunya pasti perlu waktu buat istirahat. Mungkin kontemplasinya sudah selesai makanya balik lagi kan itu. Enak ini. Takarannya pas, mantap. Nah, terus Pak, setelah tadi bicara persoalan, ya ternyata kok masih hidup sampai sekarang dan baik-baik saja, karena tadi bahwa mengajar itu adalah sebuah motivasi pengabdian Ya. bagi Pak Regin sendiri. Ya. Nah, Pak Regin kan kalau saya, ya kita semua tahu lah, bagian daripada ASN juga. Ya. Keren kan. Nah, sampai ke sana gitu loh maksudnya. Orang kan tidak mungkin bisa konsisten dengan apa yang tadi awalnya bicara persoalan pengabdian, dan akhirnya menurut saya sampai pada memiliki status sebagai ASN itu merupakan sebuah hadiah juga mungkin ya. Iya. Dari capaian-capaian yang telah dibangun sejak dahulu gitu. Iya, iya. Memang kalau berbicara masalah rangkaian dari langkah-langkah yang saya alami, memang agak sedikit lucu. Gini, pas waktu mau tes ASN, saya kan dulu jadi pengurus organisasi lah, anggap seperti itu. Sebelum tes, saya kayak gini, berdoa, ya Allah, kalau pengabdian saya terhadap organisasi dulu yang pernah dilakukan itu baik, mudah-mudahan Engkau bisa meluluskan saya pada tes kali ini. Yang memang baru sekali saya tes itu. Nah, yang lucunya justru ini mungkin tadi salah satu berkah dari pengabdian. Di mana kan passing grade atau batas paling bawah hasil tes itu kita harus memenuhi ambang batas yaitu 245. Nah, pada saat itu saya dapat skor 170. Kemudian ada edaran di mana ada afirmasi atau penambahan poin. Nah, pada saat itu kan salah satu afirmasinya yaitu berusia lebih dari 35 tahun. Nah, saya sudah 35 tahun, kalau nggak salah lebih 3 bulan. Nah, hasil dari afirmasi itu kan ditambahkan poin sebesar 75. Makanya saya kan skornya 170 ditambah 75. Pas passing grade. Nggak kurang, nggak lebih kan gitu. Kebayang kalau saya kurang 1 misalkan, kan nggak lulus. Tapi kalaupun lebih 1, nggak nambah gaji. Iya, betul. Pas-pasan. Makanya nggak perlu terlalu berlebih. Tuhan itu, Nabi itu sukanya ya di tengah-tengah saja. Pas gitu dah. Kayak kopi tadi dan teh ini gitu. Lagi ya. Pas. Luar biasa sekali. Berarti kalau dulu tuh Pak Regin di organisasi kemahasiswaan juga kan? Kemahasiswaan saya sempat di himpunan mahasiswa mesin, terus di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kalau itu kan sudah nggak aneh. Kan saya kan dididik sama bapak kan. Saya sengaja tanya aja biar kenal kan. Setelah itu mungkin ke Pergunu gitu ya. Iya. Nah, kalau itu kader organisasi sekarang kan di Pergunu nih Pak. Iya. Apakah ada bayangan dan harapan lagi untuk bisa mengabdi di organisasi mana lagi begitu ya memang? Ya, saya kan gini, saya tidak terlalu memproyeksikan diri saya terhadap masa depan. Saya hanya melihat apa sih yang bisa saya lakukan hari ini. Karena bagaimanapun juga kan cerminan masa depan itu ditinjau dari apa yang kita lakukan hari ini. Kadang kita menyibukkan diri dengan kekhawatiran, bagaimana masa depan kita nanti ya. Tadi kalau dengan kekhawatiran itu, saya digaji 350.000 cukup apa, saya apakah bisa nikah, apakah saya kalau punya anak bagaimana dan sebagainya. Justru hal-hal tersebut menimbulkan kepanikan buat saya. Yang ngapain juga gitu. Iya, betul. Makanya
ya saya hanya berusaha yang terbaik di zaman saya saja. Hari ini saya ngurusin pergunung, misalkan ngurusin guru, walaupun juga belum begitu maksimal. Karena ya hari ini suka tidak suka kan ngobrolin masalah organisasi. Memang kita harus fokus. Sedangkan saya ngurusin organisasi kan di sisa waktu-waktu yang melelahkan. Artinya semua tetap harus dikerjakan walaupun ada yang memang tidak maksimal, tapi sebagai tanggung jawab harus dikerjakan. Ya iya, tentunya seperti itu. Sangat menarik sekali pada sore hari ini, sahabat pemirsa, sahabat resah tentunya. Jadi kita sudah nggak resah lagi nih persoalan pendidikan yang kemarin banyak sekali pertanyaan. Iya. Persoalan kurikulum, pendidikan dan lain-lain. Dan hari ini kita sudah hadir bersama, telah dipaparkan informasi-informasi mengenai pendidikan. Nah, Pak Regen mungkin terakhir lah penutup. Ya. Pesan-pesan penutup lah begitu kira-kira. Biasa, bukan pesan terakhir tapi penutup. Iyalah. Kira-kira untuk seluruh pemirsa sahabat resah. Sahabat resah. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ketika berbicara masalah pendidikan, jangan lagi kemudian segala kesalahan itu ditimpakan kepada peserta didik. Bagaimanapun juga, hakikat dasar salah itu memang di peserta didik. Adanya pendidikan itu untuk memberikan solusi atau mengkoreksi dan membetulkan atau membenahi kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Kalau menyalahkan kan gampang, setiap orang bisa. Tapi tugas pendidik itu bagaimana tadi mengelola supaya mampu meminimalisir kesalahan atau menghilangkan kesalahan yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Bagaimanapun juga kan pasti itu membutuhkan tenaga yang lebih, apalagi tadi sarana prasarana kurang menunjang. Tapi yakinlah ketika kita melaksanakan proses pengabdian profesi sebagai pendidik, itu akan menjadikan ladang pahala buat kita semua. Terima kasih untuk sahabat resah juga yang sudah ngundang saya di sini. Terima kasih banyak Pak Regen atas waktunya. Semoga di kemudian hari kita bisa berjumpa dan berdiskusi kembali. Iya, tapi memang ya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang sudah bertambah makanan. Itu tergantung kalau ada sponsor. Nah, berarti kita harus mulai dong endorse, siapa yang mau endorse. Oke, terima kasih banyak Pak Regen. Terima kasih sahabat resah telah menyimak dan menyaksikan. Nanti kita berjumpa kembali. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.